Kita melanjutkan pelajaran kita di Injil Yohanes pasal 6. Di sini ayat 27 sampai 34. Bekerja untuk makanan yang menetap sampai ke dalam hidup kekal. 5.000 orang diberi makan. Peristiwa mujizat itu didahului dengan catatan orang banyak mengikuti dia karena mereka melihat tanda-tanda yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Karena mengapa mereka mengikuti dia? Karena mereka melihat tanda-tanda itu. Sesudah itu, pasal 6 ayat 15, mereka mau memaksa dia menjadi raja. Dan sesudah dia menyeberangi dari Tiberias sampai ke Kapernaum, walaupun tidak ada perahu untuk dia, Tuhan Yesus menegur mereka karena motivasi mereka. Kamu mencari aku, pasal 6 ayat 26, kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah, bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Dia sungguh rindu supaya mereka datang kepadanya karena alasan yang benar, bukan untuk makanan jasmani, bukan karena dia dapat menghancurkan Roma, tetapi karena dia menyediakan hidup yang kekal dari Allah. Memang dia menegur motivasi mereka, dia juga membuat tawarannya semakin mengejutkan dan semakin sulit diterima. Semula, dia hanya berkata, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Dan dia menjelaskan kepada mereka, mereka tidak mau datang kepadanya karena mereka tidak dipilih oleh Allah Bapa, seperti dinyatakan di dalam pasal 6 ayat 37, 44, 45, dan 65. Di situ dikatakan, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Tetapi percakapan itu berlangsung dan dia bicara seolah-olah dia mau mengasingkan mereka. Dia mau supaya mereka berangkat. Seperti di dalam ayat 51, 53 sampai 56 dan 61 sampai 62. Dalam 55 sampai 56 dia katakan, sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Dia tidak berbicara dengan cara itu karena dia mau Injil itu gagal. Tetapi pada waktu dia bicara, mereka yang dipilih oleh Allah Bapa, mereka akan datang kepadanya. Walaupun orang lain melawan dia. Dan dengan demikian, dia memberi penghukuman. Menghakimi berarti membedakan, menyatakan perbedaan. Dan itu sebabnya banyak orang berangkat di dalam pasal 6 ayat 66 dan kemudian dalam pasal 6 ayat 67 dan sampai 71 dia berbicara kepada ke-12 itu, rasul yang dipilih, kecuali Yudas yang dibahas di dalam pasal 6 ayat 71. Pasal 6 ayat 27. Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai pada hidup yang kekal yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan segelnya. Teguran Tuhan Yesus di dalam ayat yang sebelumnya, teguran itu berlangsung di sini.
mereka mencari dia, mereka bekerja untuk roti yang mudah busuk. Dan mereka harus berubah dan mencari suatu makanan yang tidak binasa, yang tidak busuk. Di sumur di Samaria ada 2 macam air. Di sini ada 2 macam makanan. Nah, hati-hati di sini. Mereka disuruh bekerja, tetapi perintah ini tidak berarti bahwa manusia dapat bekerja untuk memperoleh keselamatan. Karena di dalam pasal 6 ayat 29, kita melihat bahwa pekerjaan Allah berarti pekerjaan yang Allah hendaki dari kamu adalah supaya kamu percaya dalam Dia yang Allah utus. Kita juga melihat bahwa di dalam ayat ini, anak manusia akan memberikan makanan itu. Ini juga menyatakan bahwa keselamatan merupakan pemberian dari Tuhan Yesus. Ya, dan kita melihat bahwa kemudian di dalam khotbah ini, kiasan ini berkembang lebih lanjut sampai Tuhan adalah roti itu. Mari kita membaca Nabi Yesaya pasal 55 ayat 1, 2, dan 3. Hai orang yang tidak mempunyai wang, marilah, terimalah gandum tanpa wang pembeli dan makanlah, juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan wang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Nabi Yesaya membandingkan kasih karunia Allah pada anggur, susu, roti yang diberi dengan cuma-cuma kepada setiap orang yang datang kepadanya, yang mendengarkannya. Tuhan Yesus memakai kiasan yang hampir sama, supaya mereka berpaling kepada Dia dan pada hidup yang kekal yang Dia tawarkan. Pikiran mereka berpusat pada hal-hal jasmani, seperti makanan yang mudah busuk, dan kemenangan atas Roma yang menindas mereka. Tetapi sebenarnya mereka harus memikirkan dan merindukan keselamatan kekal, hidup yang kekal. Nah, tadi terjemahan itu, sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan segelnya. Secara harfiah kita membaca, sebab Bapa Allah telah menyegelkannya. Saya paham bahwa terjemahan baru memakai istilah metre di sini. Metre, apa itu metre? Kita membeli metre di kantor pos. Zaman Rasul Yohanes tidak ada metre, tetapi orang besar mempunyai segel. Di sini kata segel dan menyegelkan dipakai. Tuhan Yesus dapat dikatakan dicap dengan segel Allah. Kiasan ini berarti bahwa Bapa menyatakan bahwa Tuhan Yesus itu benar. Sama seperti jika orang mau kirim minyak zaitun. Dan wadah itu ditutup, kemudian dicap dengan segel, menyatakan bahwa isinya wadah ini murni, benar, sesuai tawaran lah. Demikian juga Tuhan Yesus dinyatakan benar dari Allah Bapa. Tuhan Yesus secara ajaib, secara supranatural, melalui mujizat, memberi roti bukan supaya mereka mencari hal-hal jasmani dari Dia, tetapi karena Dia berbelas kasihan di atas mereka. Melalui mujizat, seharusnya mereka paham bahwa Allah Bapa telah menyegelkan Tuhan Yesus Kristus. Dia menyatakan bahwa Yesus adalah yang benar. Mujizat Tuhan Yesus bukan hanya peristiwa yang luar biasa yang dapat dinikmati,
Mujizat Tuhan Yesus Kristus adalah tanda, dan tanda ini menandai sesuatu. Tanda punya arti. Tanda ini menandai bahwa Tuhan Yesus adalah Juru Selamat. Pasal 6 ayat 28. Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Ungkapan di sini, ya terjemahan baru, pekerjaan yang dikehendaki Allah. Sebenarnya harfiah itu pekerjaan Allah. Dan ungkapan ini tidak merujuk pada pekerjaan yang Allah lakukan, tetapi pekerjaan yang dikehendaki oleh Allah. Jadi, ya terjemahan baru, pekerjaan yang dikehendaki Allah, itu menolong. Saya hanya mau saudara paham bahwa aslinya tidak memakai ungkapan yang dikehendaki. Dengan pandangan mereka bahwa keselamatan mereka harus bekerja untuk memperoleh keselamatan, mereka tidak mengingat bahwa Yesaya pasal 55 ayat 1, 2, dan 3 ditulis kepada mereka dan berlaku atas mereka dan harus mereka terapkan. Mereka berpikir bahwa berdasarkan perbuatan mereka, mereka akan memperoleh hidup yang kekal jika mereka dapat memperbaiki sedikit perbuatan mereka. Kerja lebih keras lagi mungkin, tetapi mereka tidak meragukan kemampuan mereka untuk berbuat apa-apa yang dituntut supaya mereka boleh selamat. Walaupun demikian, pertanyaan mereka memberi kesempatan kepada Tuhan Yesus untuk menjelaskan, perbuatan seperti apa yang harus mereka perbuat. Juga mereka tidak memperhatikan di dalam pasal 27, memberi kepadanya, menganugerahkan kepadamu. Mereka tidak memahami tujuan Tuhan Yesus Kristus. Sebenarnya, pertanyaan mereka mirip sekali pertanyaan yang diajukan kepada Tuhan Yesus di dalam Injil Markus pasal 10 ayat 17. Guru yang baik, apa yang harus ku perbuat supaya aku dapat mewarisi hidup yang kekal? Demikian juga Matius pasal 19 ayat 16. Dan pertanyaan yang hampir sama juga diajukan di dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 25 dan juga Injil Lukas pasal 18 ayat 18. Dan sebenarnya kita melihat di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 2 dan ayat 3, rasanya pertanyaan yang sama mau ditanyakan oleh Nikodemus, tapi dia tidak diberi kesempatan untuk bertanya. Ya, itu dugaan. Mereka semua berpikir bahwa keselamatan harus mereka kerjakan. Dan mereka mencari usulan dari rabi yang luar biasa ini mengenai bagaimana supaya perbuatan mereka lebih baik, supaya mereka boleh selamat. Yohanes pasal 6 ayat 29. Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Perbuatan yang satu-satunya yang dapat mereka lakukan adalah percaya. Percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Kita boleh mengamati bahwa mereka memakai istilah pekerjaan dalam bentuk jamak. Perbuatan-perbuatan yang apa harus kami kerjakan? Tetapi Tuhan Yesus mengubah kata itu menjadi tunggal. Inilah perbuatan yang tunggal. Ada satu perbuatan yang dapat, atau satu pekerjaan. Perbuatan pekerjaan dalam bahasa Yunani sama. Ada satu perbuatan, satu pekerjaan. Dan apa pekerjaan itu? Hampir seolah-olah Tuhan berkata,
kamu mau mengerjakan banyak perbuatan untuk Allah, tetapi ada hanya satu perbuatan yang perlu kamu lakukan, yaitu percaya. Dengan demikian, boleh dikatakan bahwa ada semacam permainan kata dengan kata perbuatan atau pekerjaan. Yang pekerjaan yang satu-satunya yang harus mereka kerjakan bukanlah pekerjaan sama sekali. Ini jangan diambil dari konteksnya sampai orang mau berkata bahwa iman adalah pekerjaan atau perbuatan. Di dalam firman yang lain yang sangat jelas, seperti Roma pasal 4 ayat 4 dan 5, dinyatakan tegas bahwa perbuatan dan iman berbeda dan tidak boleh dicampurkan. Saya sangat suka Roma pasal 4 ayat 4 dan 5, saya bacakan ya. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi, kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Di situ di dalam Roma pasal, di dalam seluruh surat Roma, tetapi lebih tajam dan jelas di dalam Roma pasal 4 ayat 4 dan 5, kita melihat bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang diterima oleh Allah Bapa sehingga diperhitungkan menjadi kebenaran. Allah adalah yang membenarkan orang durhaka. Imanlah, imanlah, imanlah. Bukan iman campur dengan perbuatan. Pasal 6 ayat 30, maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau sendiri perbuat, supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Engkau kerjakan apa? Saya menerjemahkan di sini, tanda apakah yang engkau sendiri perbuat. Saya tambah kata sendiri, karena di sini di dalam bahasa Yunani ada kata pengganti orang, kamu, engkau, Yunaninya su, dipakai walaupun itu sebenarnya tidak perlu dipakai karena kata kerja sudah menyatakan bahwa ini orang kedua tunggal. Jadi mereka menegaskan, kamu sendiri, tanda apakah yang kamu sendiri perbuat? Jika mereka jujur, mereka harus mengakui bahwa 5.000 orang diberi makan adalah tanda yang mencukupi keperluan mereka. Tetapi salah satu tema besar di dalam Injil Yohanes yang menjadi lebih nyata di dalam pasal 20 mengenai Thomas adalah bahwa sebaiknya percaya karena kesaksian dan firman, bukan tanda. Pertanyaan mereka menolak pola pikiran itu. Mereka mau, dengan kata mereka, melihat dan percaya. Tetapi Dia mau supaya mereka mendengar dan percaya, suatu pendekatan yang jauh berbeda. Tanda yang telah mereka lihat pada waktu mereka makan roti dan ikan itu, 5.000 orang itu makan roti dan ikan, tidak memuaskan hati mereka karena mereka hanya memikirkan perut. Jika hati mereka terbuka terhadap Dia, mereka pasti memahami bahwa Dia sudah memberi tanda yang cukup. Tetapi karena mereka tidak terbuka pada kenyataan rohani, mereka minta tanda lagi. Mereka menipu diri mereka dengan berpikir, ya seandainya Dia memberi satu mujizat lagi, cukup satu lagi, aku pasti percaya. Mereka tidak perlu bukti, mereka perlu hati yang terbuka. Apakah ini juga terjadi dalam hati kita? Kadang kita berpikir, berdoa, ya Tuhan Allah, jika Engkau menolong saya dalam masalah yang satu ini, aku pasti lebih percaya dan lebih mengasihi Engkau.
pertanyaan mereka, engkau kerjakan apa? Menarik. Kata kerja di sini, kerjakan, Yunaninya ergazomai, juga dipakai di dalam ayat 28. Nampaknya mereka berkata, kamu bicara mengenai pekerjaan kami, tetapi pekerjaan kamu apa? Pasal 6 ayat 31, bapak-bapak kami, itu yang harfiah ini merujuk pada nenek moyang kami, bapak-bapak kami telah makan mana di padang gurun seperti ada tertulis. Mereka diberinya makan roti dari surga. Tuntutan mereka untuk suatu tanda mengingatkan kita pada 1 Korintus pasal 1 ayat 22. Orang-orang Yahudi minta tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi tuntutan mereka lebih dapat dipahami jika kita mengerti bahwa pada zaman itu orang Yahudi percaya bahwa Mesias akan datang dan terus-menerus memberi mana kepada mereka. Ada satu karangan di luar Alkitab, ini karangan di luar Alkitab. Karangan ini diberi judul 2 Baruch, tetapi Baruch tidak menulis ini, maka ini disebut, sarjana berkata ini pseudepigrapha. Tetapi ini karangan Yahudi yang barangkali mereka ini mempengaruhi pola pikiran mereka. Dan di dalam 2 Baruch pasal, ini di luar Alkitab ya, 2 Baruch pasal 29 ayat 8 ditulis bahwa perbendaharaan mana akan turun dari atas dan mereka akan makan daripadanya pada tahun-tahun itu. Mereka tidak puas makan sekali dari Tuhan Yesus. Mereka hanya mau percaya kepada Dia sebagai Mesias jika Dia membawa kerajaan dengan mana yang terus-menerus disediakan bagi mereka. Dan kata melihat dan percaya di sini yang mereka pakai menyatakan bahwa mereka tidak memahami inti dari iman. Iman yang terbaik tidak didasari pada bukti yang terlihat manusia. Pasal 6 ayat 32. Maka kata Yesus kepada mereka, amin, amin, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang dulu memberi kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang sedang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Kita membaca di sini, kita membaca bahwa ditulis, bukan Musa yang dulu memberikan kamu roti dari surga. Kita berpikir bahwa Tuhan Yesus akan berkata sesuatu seperti, tetapi itu Bapakku yang telah memberikan bapak-bapakmu roti itu dari surga. Tetapi tidak. Tiba-tiba Tuhan Yesus mengubahkan tema itu dari masa lampau, itu masa nenek moyang mereka, pada masa kini. Dia seolah-olah berkata, saat ini Bapakku mau memberikan kepadamu roti yang lebih baik, yang memang berasal dari surga. Mereka berpikir Musa layak dipercayai karena dia memberi tanda mana itu. Tuhan Yesus menolak pandangan itu, dan dia mengubahkan pokok bahasan itu dari mana pada masa Musa kepada dirinya sendiri. Semula Tuhan memakai tense perfect itu, telah memberikan, tetapi tiba-tiba mengubahkan menjadi tense masa kini, yang diterjemahkan sedang memberikan. Dalam terjemahan kita, dulu memberikan menjadi sedang memberikan. Yunaninya memberikan dalam tense perfect menjadi memberikan dalam tense masa kini. Pasal 6 ayat 33. Karena roti dari Allah ialah yang turun dari surga dan memberi hidup kepada dunia. Ini lebih akurat dari terjemahan baru,
kata artos, kata roti, hanya dipakai sekali dalam bahasa Yunani itu. Ada dua unsur yang baru di dalam ayat ini. Satu, Tuhan Yesus bukan hanya dia menawarkan atau menyediakan roti dari Allah, dia adalah roti itu. Dan kedua, bukan hanya umat Israel yang boleh menikmati, menerima roti itu, tetapi dunia. Ini unsur baru di sini. Tuhan Yesus memakai istilah hidup di sini. Dia memakai ini merujuk pada hidup Allah yang disediakan bagi manusia supaya manusia boleh mempunyai hidup itu dan bersekutu dengan Allah. Dia tidak membahas roti yang hanya memperpanjangkan hidup jasmani kita. Di dalam pasal 6, kita membaca 7 kali bahwa dia turun dari surga. Di dalam ayat 33 ini, ayat 38, ayat 41, 42, 50, 51, dan 58. Pasal 6 ayat 34. Maka kata mereka kepadanya, Tuan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Nah, kata Tuan di sini, kurios, Yunaninya kurios. Kurios dapat berarti Tuan, dan memang di sini maksud mereka, walaupun dia adalah Tuhan, tetapi itu bukan maksud mereka. Mereka memakai istilah kurios dengan arti Tuhan. Dalam lain konteks, istilah kurios jelas berarti Tuhan. Tetapi di sini dalam konteks ini, mereka tidak memahami bahwa dia adalah Tuhan. Mereka memakai ungkapan yang menghormati Rabi itu. Tuan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Sebenarnya, suara ini dan permohonan ini mengingatkan kita pada perempuan di sumur itu di Samaria. Tuan, berikanlah aku air itu. Pada titik itu, perempuan itu mengharapkan air yang ajaib. Pada titik ini, Yohanes pasal 6, mereka mengharapkan roti yang ajaib. Perempuan pada titik itu di percakapan itu di Yohanes, perempuan itu dan orang Yahudi yang banyak ini mempunyai kesalahpahaman yang sama. Mereka di Yohanes pasal 6 ini, mereka siap menerima roti dari dia senantiasa dan terus-menerus. Jika seandainya dia mengadakan suatu mujizat yang terus-menerus menyediakan roti seperti itu pada mereka, mereka siap percaya bahwa ia adalah Mesias. Maka pada titik ini, di dalam percakapan ini, orang banyak ini, ya sikap mereka terhadap Rabi itu memang agak positif, tetapi mereka sungguh tidak mengharapkan apa yang dia katakan kepada mereka. Fokus mereka tetap jasmani. Di dalam bagian ini, Yohanes pasal 6 ayat 27 sampai 34, Tuhan Yesus menegaskan bahwa mereka harus mencari roti yang kekal dari Dia, roti yang membawa hidup kekal, dan mereka sama sekali belum terbuka untuk hal itu.